saya BP 19214 dari Prodi 5A Universitas Asria Padang. Di sini saya akan mengamati tentang ekosistem alami dan darat. Nah, di sini saya di sawah tempat permukiman warga akan mengamati tentang ekosistem buatan, di mana ada sawah. Ya. Ada pun alat dan bahan yang saya bawa yaitu tentang buku tulis, selanjutnya lingkungan sekitar yang ada di sawah pemukiman warga, selanjutnya pengamatan dari indera penglihatan. Nah, di sini ada pun teori yang dasar teori yang saya tulis yaitu tentang semua organisme yang hidup di alam harus berinteraksi baik dengan lingkungannya, yaitu alam. Organisme hidup dalam sebuah sistem yang ditopang oleh berbagai komponen yang saling berhubungan, yang saling berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, adapun prosedur pencobaan saya yaitu di sini satu, menentukan ekosistem darat, yaitu di sini ekosistem darat buatan di sekitar tempat tinggal warga atau di tempat tinggal saya sendiri. Selanjutnya dua, mengamati komponen abiotik meliputi suhu udara, pencahayaan, angin, dan jenis warna tanahnya. Selanjutnya tiga, yaitu menggunakan pengamatan secara indera penglihatan untuk mengetahui suhu udara dan untuk mengetahui keadaan. Selanjutnya untuk mengetahui keadaan pencahayaan, angin atau tanah menggunakan perkiraan dan mencatat data pada tabel dan lembar kerja saya. Selanjutnya adapun cara mengamati komponen ini yaitu biotik ataupun abiotik meliputi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Selanjutnya mencatat jenis tumbuhan sebagai prosedur yang ada dengan nama latinnya. Selanjutnya mencatat jenis hewan sebagai konsumen yang ada di ekosistem baik yang diterapkan maupun yang singgah, termasuk hewan-hewan yang berukuran. Yang selanjutnya mengamati lebih teliti hewan-hewan kecil yang mungkin terdapat dalam tanah atau dekat permukaan atau pada sela-sela daun atau batang yang ada di padi ini dengan menggunakan indera penglihatan saya. Kesembilan yaitu mencatat data pada lembar kerja saya, dan sebelumnya saya akan membuat kesimpulan. Selanjutnya adapun di sini saya akan mengamati. Selanjutnya kita masuk pada tabel pengamatannya, yaitu tentang pengamatan hasil pengamatan kita yang ada di sekitar sawah ini tentang komponen abiotik ekosistem darat buatan, yang dimana komponen abiotiknya dan kondisi keadaan di sekitar. Komponen abiotiknya yaitu angin. Selanjutnya kondisi di sini yaitu anginnya semilir, tanahnya tanah kering dan sedikit lembab. Selanjutnya airnya mengalir sedikit. Pencahayaannya yaitu sangat cukup, suhunya 26 derajat Celcius. Selanjutnya adapun tabel komponen biotik ekosistem daratan buatan, itu jenis tumbuhannya itu kita lihat padi, rumput teki juga ada, pohon mangga dan pohon kelapa sawit juga ada di sekitar sini. Begitupun dengan pohon pisang, seperti kita lihat di sekitarnya ada banyak tanaman yang dilindungi oleh sawah ini. Selanjutnya adapun jenis hewan yang dapat saya lihat itu tiga. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenis hewan yang ada di sekitar sawah ini. Yang pertama capung. Adapun burung yang hinggap di sini
dan jamur. Ya. Baik, itulah hasil tabel pengamatan saya yang saya amati di sekitar sini, di sawah ekosistem darat buatan di sekitar rumah saya. Baik, adapun pembahasan yang saya buat itu hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi pada alam seperti pada hutan merupakan ekosistem darat alami. Nah, di sini saya tadi kan sudah menjelaskan bahwa saya akan mengamati ekosistem buatan. Hal ini sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Seakan pertumbuhan komponen biotiknya tidak dikendalikan oleh manusia. Selanjutnya, adapun ekosistem buatan karena hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik buatan, yang dimana di situ terdapat unsur campur tangan manusia, diantaranya adalah menentukan jenis komponen biotik dan jumlah populasi dan komponen biotiknya. Baik, dapat saya simpulkan bahwa ekosistem darat buatan dan darat alami itu memiliki komponen abiotik yang sama. Ada air, tanah, dan udaranya, hanya beda pada komponen biotiknya. Ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya, atau biasanya dikatakan penyusun ekosistem darat alami lebih lengkap dibandingkan ekosistem darat buatan. Adapun komponen biotik pada ekosistem darat alami ini lebih banyak dibandingkan dengan ekosistem darat buatan karena ekosistem alami jumlah populasinya dan jenis makhluk hidupnya tidak dikendalikan oleh manusia. Baik, itulah hasil pengamatan saya yang ada di sekitar sawah penduduk di tempat tinggal saya. Di sini tadi saya sudah mengamati ekosistem. Itulah hasil tabel pengamatan saya dari ekosistem alami itulah hasil pengamatan saya dari ekosistem darat buatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, kita masuk kepada pengamatan komponen abiotik ekosistem darat alami, di mana di sini ada komponen abiotik dan kondisi keadaan di sekitarnya, di mana suhu di sini 26 derajat juga, cahayanya cukup, selanjutnya anginnya semilir, tanahnya sedikit subur dan basah. Selanjutnya air di sini sangat cukup juga. Nah, masuk kepada tabel komponen biotik ekosistem darat alami. Di sini juga ada jenis tumbuhan, jenis hewannya, dan zat pengurainya. Di mana di sini ada pohon jeruk, pohon kelapa, jambu biji, dan juga buah sawo. Di situ juga ada bunga melati dan bunga kapas. Selanjutnya jenis hewan yang ada di sini ada hewan semut, ulat, belalang, dan burung walet. Nah, zat pengurai yang ada di sini itu rayap atau cacing, bakteri, jamur pun ada. Sekian, itulah tabel pengamatan dari komponen ekosistem darat alami. Jika ada salah dari kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bayi nanti anak bayi besar.